SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Salah satunya adalah melaksanakan Jumatan di kesempatan kali ini. Dan kita mohon kepada Allah, semoga ibadah Jumatan yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Li'anna afdalas salati 'ala al-itlaq, karena salat yang paling afdal di antara semua salat adalah salat Jumat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan salat ini dan Allah syariatkan hari yang paling mulia, di hari di mana kita disyariatkan untuk berkumpul dalam rangka mendengarkan silapan rohani dengan membacakan Al-Quran dan Sunnah untuk para hadirin yang hadir ketika Jumatan. Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian masyarakat yang memiliki anggapan bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat, maka kita diizinkan untuk memilih pendapat manapun selagi di sana ada ulamanya, dengan anggapan bahwa pada saat kita mengambil salah satu pendapat, lalu pendapat itu benar, ternyata pendapat yang kita pilih adalah sesuai dengan kebenaran, maka kita mendapatkan pahala, dan ulama yang kita ikuti juga mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika pendapat yang kita ikuti adalah pendapat yang salah, maka kita terbebas dari dosa, sementara kesalahannya ditanggung oleh ulama yang kita ikuti. Gara-gara prinsip semacam ini, sehingga sebagian orang menjadikan khilaf yang terjadi di antara para ulama sebagai bagian dari dalil. Maka mereka jadikan adanya perbedaan pendapat sebagai alasan untuk memilih apapun yang dia sukai. Jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita pahami bahwa khilaf itu bukan dalil, dan tidak ada satupun ulama yang menyebutkan baik dalam kitab fikih, termasuk juga kitab yang membahas tentang masalah macam-macam dalil, yaitu kitab-kitab usul fikih. Tidak ada satu ulama yang menyebutkan bahwa perbedaan pendapat adalah dalil. Justru sebaliknya, perbedaan pendapat butuh dalil. Apa dalil bahwasanya perbedaan itu butuh dalil? Allah Subhanahu wa taala ajarkan ini dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Kemudian Allah lanjutkan sebuah prinsip ketika terjadi perbedaan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian mengalami perbedaan dalam masalah apapun, perbedaan dengan siapa? Tentu saja tidak dengan Allah, tentu saja tidak dengan Rasulullah. Dan perbedaan yang terjadi mungkin dengan yang ketiga, yaitu dengan ulil amri. Yang ulil amri ini ditafsirkan oleh para ulama adalah ulil amri dalam urusan dunia, yaitu pemerintah, dan ulil amri dalam urusan agama adalah para ulama yang mereka bukan nabi,
Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun dengan ulil amri kalian atau dengan sesama manusia, farudduhu ila Allahi wa Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai salah satu di antara syarat in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena ketika seorang hamba dia beriman kepada Allah, dia yakin bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan ketika dia beriman kepada hari akhir, dia yakin bahwasanya dia akan menghadap Allah saat dia dibangkitkan oleh Allah di hari akhir. Sehingga Allah jadikan ini sebagai salah satu di antara konsekuensi iman kepada Allah dan hari akhir. Berupaya untuk mengembalikan perbedaan pendapat kepada kebenaran, kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan sebaliknya menjadikan perbedaan pendapat itu sebagai dalil. Sehingga tidak ada istilah kalau terjadi perbedaan pendapat kita bebas untuk memilih, kita bebas untuk menentukan pendapat manapun, meskipun kita anggap pendapat itu jauh dari kebenaran. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang kedua yang perlu kita sadari, bahwa ketika mengambil pendapat, mengikuti salah satu di antara ulama yang mereka berbeda pendapat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana ketika ulama berpendapat, dia akan mempertanggungjawabkan pendapatnya di hadapan Allah. Maka masyarakat awam, para pembelajar, talibul ilmi, yang dia mengambil ilmu dari para ulama, pada waktu mereka mengambil pendapat, kita perlu menyadari kita juga akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada istilah kalau benar kita dapat pahala, kalau salah yang tanggung dosa ulamanya. Enak sekali jadi orang awam, sehingga dia bebas dari tanggung jawab apapun. Kalaupun dia salah, ternyata yang tanggung dosa adalah orang lain. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Furqan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, pada hari di mana orang zalim itu gigit jari, menunjukkan penyesalan dia pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia gigit jari? Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Dia mengatakan, andaikan dulu saya mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andaikan dulu saya tidak menjadikan fulan itu sebagai khalil. Khalil artinya teman yang sangat dekat, karena dia diikuti, ditaati apapun yang diucapkan. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menjadikan aku sesat. Sungguh dia telah menyesatkanku 'ani dzikri, dari peringatan Allah, ba'da idh ja'ani, setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan ternyata setan di hari kiamat dia enggak mau bantu manusia. Sehingga jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan ulama itu sebagaimana layaknya khalil, dan itulah realita yang terjadi. Kita sangat memuliakan tokoh agama yang kita ikuti. Bahkan kita selalu ingin dekat dengannya. Bahkan kita selalu ingin membersamainya. Apapun yang dia ucapkan, kita anggap sebagai kebenaran. Apapun yang dia fatwakan, kita selalu mengiyakan. Padahal tidak jaminan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah sebut, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya mengikuti ulama sebagaimana dia menjadikan ulama ini sebagai khalil. Dan kita bisa lihat di sini, tidak semua orang yang mengikuti pendapat ulama atau tokoh masyarakat atau siapapun yang dia ikuti, kemudian ternyata dia mengambil itu berdasarkan hawa nafsu atas latar belakang apa yang suka bagi dia, ternyata dia nanti akan diselamatkan oleh Allah karena dosanya ditanggung oleh ulama. Orang ini menyesal dan dia gigit jari. Dulu sudah datang kebenaran kepadaku, kenapa saya tetap ikut ini? Inilah yang kita perlu sadari jamaah belakang Allah, bahwa ketika mengambil pendapat, kita nantinya juga akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah-jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ingin menyinggung sedikit tentang bagian dari adab Jumatan yang penting untuk kita perhatikan. Kita semuanya tentu menginginkan begitu selesai Jumatan kita bisa pulang membawa pahala. Namun tidak semua orang berhasil untuk bisa mendapatkan pahala. Ada sebagian orang yang dia gagal ketika Jumatan sehingga gak dapat pahala. Dan salah satunya adalah mereka yang bicara, mainan HP, mainan kerikil di zaman Nabi SAW dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man massal khassa faqad lagha." Barang siapa yang mainan kerikil. Saya kira mainan kerikil tidak lebih butuh konsentrasi dibandingkan mainan HP. Orang kalau sudah buka HP, tentu saja dia nggak bisa konsentrasi yang lainnya. Beda dengan mainan kerikil, mungkin dia masih bisa disambi dengan yang lain. Kalau mainan kerikil saja disebut oleh Nabi SAW, dia telah melakukan tindakan lagha, tindakan sia-sia, artinya Jumatannya tidak dinilai sebagai pahala, apalagi mereka yang bermain HP. Dan mohon diperhatikan bagi adik-adik yang sudah berada di masjid, segera fokus untuk duduk mengambil shaf yang telah tersedia, kemudian mendengarkan dan tidak ngobrol sendiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika ansid wal imamu yakhtub faqad laghawta." Kalau kamu mengingatkan temanmu dengan peringatan diam padahal imam sedang berkhutbah, maka kamu telah menggugurkan pahala Jumatanmu. Sehingga bisa jadi dia pulang memang Jumatannya sah tapi tidak membawa pahala. Kemudian hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada tema. Setelah kita memahami bahwa pada saat manusia mengikuti pendapat, dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran semacam ini telah diajarkan oleh para ulama sejak masa silam, di mana mereka menyadari bahwa ketika kita mengambil guru, kita juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang bicara atas nama agama layak untuk didengarkan. Tidak semua orang yang dia menyinggung dalil berarti dia benar sesuai dengan dalil. Ada banyak penyimpangan di kanan kiri kita yang itu merupakan lanjutan dari penyimpangan sejak masa silam yang sudah ada sejak zaman Nabi SAW, kemudian ada juga di zaman para sahabat sampai zaman kita, dan semakin banyak. Karena itulah Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, pernah mengingatkan, "Al-ilmu minad din, fanzur amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini bagian dari agama. Karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Sehingga kalau orang salah dalam mengambil guru, maka kita bisa pastikan nanti ilmu yang dia miliki bisa jadi akan berisi penyimpangan. Akidah manusia bisa berubah jadi menyimpang gara-gara gurunya mengajarkan penyimpangan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan ujian kepada gurunya Imam Malik. Yang ini salah satu di antara bukti bagaimana perhatian para ulama ketika mencari guru, dan mereka menyadari bahwa dalam mencari guru nantinya juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan, "Raditu bi Malikin ayyakuna hujjatan baini wa bain Allah taala." Aku telah ridho menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah taala. Para ulama menjelaskan, artinya kalau dia ditanya oleh Allah, Imam Syafi'i ditanya oleh Allah, "Kenapa kau jadikan Imam Malik sebagai guru?" Imam Syafi'i telah siap dengan jawabannya, mengingat betapa semangatnya Imam Malik dalam mengikuti ajaran kebenaran, ajaran tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita seorang guru yang baik, pembimbing agama yang baik, dan semangat yang ada dalam diri kita untuk selalu mengikuti kebenaran. Ketika terjadi perbedaan, kita berusaha untuk mengambil yang lebih mendekati kebenaran, bukan yang lebih mendekati hawa nafsu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.